Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi akhrajana min dhulumatil jahli wal kufri ila nuril huda wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh, kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun subuh-subuh, apalagi kalau salat subuh berjamaah. Man shallal isya fi jamaah ka'annama qama nisfal lail wa man qama al-fajr bi jamaah fakannama qama al-lail kullah. Siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia malam salat seperdua malam, setengah malam. Dan siapa yang melanjutkan dengan salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat semalam suntuk. Begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan, janjikan kepada orang yang menjaga istiqamah salat subuhnya di masjid. Masyarakat muslimin rahimakumullah, seorang guru menyampaikan di depan murid-muridnya, wahai murid-muridku, setelah saya mengajarkan ini beberapa pelajaran yang sangat berharga, bertahun-tahun saya mengajarimu, maka sekarang saatnya saya menyampaikan bahwa kamu akan menghadapi ujian yang boleh dibilang berat, boleh juga dibilang ringan. Dan dari sekarang saya sudah bocorkan pertanyaan itu, pertanyaan yang akan ditanyakan dalam ujian tersebut. Dan ujian itu saya bagi dua sesi, sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 4 pertanyaan. Dan saya jamin siapa yang lulus menjawab 3 pertanyaan di dalam sesi pertama, maka saya pun akan menjamin bahwa dia pasti lulus insya Allah untuk menjawab 4 pertanyaan di sesi ujian kedua. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah guru tersebut menyampaikan janji tersebut, apalagi langsung beliau sampaikan soal, bukan lagi kisi-kisi, memang sudah soalnya disampaikan bahwa ini akan saya tanyakan nanti. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut, guru tersebut, apalagi melihat pertanyaannya, mendengarkan pertanyaan sangat mudah, sangat ringan, maka murid tersebut langsung terbagi 3 sikap yang terjadi pada kelompok murid itu. Ada murid yang pertama yang paling konyol, tidak percaya, cuek dengan penyampaian guru tersebut. Dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ada yang setengah-setengah, kadang percaya, kadang tidak percaya. Dan ada yang paling bagus, yang paling cerdas adalah yang sangat percaya 100%. Sejak guru menyampaikan itu, dia langsung mempersiapkan diri dengan baik, dengan maksimal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah guru dalam cerita ini? Guru dalam cerita ini tiada lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa murid yang dimaksud? Umatnya, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Semua kita ini adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang ini murid ini terbagi 3 kelompok. Ada yang percaya, sangat mempersiapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa kamu akan menghadapi pertanyaan ini tidak serentak, tidak bersamaan waktunya.
ada yang duluan, ada yang belakangan. Lalu mana yang dimaksud pertanyaan? 3 pertanyaan pertama, ujian pertanyaan sesi pertama, dan 4 pertanyaan sesi kedua. Yang dimaksud adalah ujian yang pertama adalah ujian di alam kubur. Kita menghadapi ujian di alam kubur itu menghadapi 3 pertanyaan. Ketiga pertanyaan itu, yang pertama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Yang kedua, madinuk, apa agamamu? Dan yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Mendengarkan pertanyaan tersebut ya sangat gampang. Jangankan, tidak perlu sampai S3 menghadapi pertanyaan. Anak TK pun bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Tapi perlu kita pahami hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin saya meyakini bahwa menjawab pertanyaan di bawah tanah berbeda dengan menjawab pertanyaan di atas tanah. Menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir beda dengan pertanyaan di kelas ketika kita masih hidup seperti sekarang ini. Yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu, 3 pertanyaan ringan itu, hanyalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak SD, profesor pun tidak akan menjawab, tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut kalau tidak membekali dirinya dengan iman dan amal saleh dengan maksimal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hati-hati. Karena pasti dan pasti 100%, bahkan 1000% kita akan menghadapi ujian tersebut. Dan betapa mengerikannya alam kubur itu. Umur kita dikubur jauh lebih panjang dari umur kita hidup di dunia ini. Rasulullah SAW sendiri hanya umurnya 63 tahun. Tapi sekarang di alam kubur beliau sudah lebih dari 1000 tahun. Kita akan menghadapi hidup yang lebih lama di alam kubur. Maka persiapkan diri baik-baik. Karena di kubur nanti bukan lagi lidah yang berbicara, tetapi tangan yang berbicara dan kaki yang menjadi saksi. Dan tidak mungkin kita bisa merekayasa jawaban-jawaban yang akan kita jawab nanti di alam kubur. Maka siapa yang rajin sholat berjamaah, yang rajin baca Quran, yang menjaga hukum-hukum, menjaga matanya, menjaga hatinya, menjaga lidahnya dari ghibah, menjaga telinganya dari dengar-dengar musik yang tidak ada guna-gunanya, maka insya Allah Allah akan selindungi, Allah akan bela, Allah akan berikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi siapa yang meremehkan janji Rasulullah tersebut, maka pasti dia akan menyesal. Karena perlu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling disesali manusia di kuburan sana, jutaan miliaran manusia di kuburan sana adalah umur. Karena umur inilah kesempatan kita berbuat baik. Meskipun kita sakit, tapi kita masih hidup, masih ada kesempatan beramal saleh. Tapi kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan itu. Dan semua orang yang meninggal pasti beriman. Orang kafir pun menjadi beriman, menjadi percaya bahwa ternyata apa yang kamu janjikan benar. Lau kunna nasma wa na'qil ma kunna fi ashabis sayf. Seandainya kami mendengar dan berakal waktu hidup di dunia, maka saya tidak akan celaka seperti ini. Maka pikir dahulu pendapatan sesal, kemudian tidak ada berguna. Mari kita hati-hati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir dalam sesi pertama ini di alam kubur sini, maka kita akan menghadapi ujian yang lebih berat lagi. Di padang mahsyar kita akan menghadapi 4 pertanyaan. Dan tahu kehadirin bapak-bapak berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar itu? Apakah 1 tahun? Apakah 2 tahun? Apakah sama lamanya kita di alam kubur 1000 tahun? Oh tidak, hadirin yang belakang. Ternyata tidak sesingkat itu. Kita akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Begitu lamanya. 100 tahun saja di dunia ini rasanya lamanya bukan main. Bapak-bapak yang umur 70 tahun sekarang merasa, atau 60 tahun, 50 tahun, lamanya hidup ini 50 tahun. Ternyata di padang mahsyar kita akan berdiri 50.000 tahun. Di audit kita punya amal perbuatan mulai dari awal sampai akhir.
Akan berkumpul manusia pertama sampai manusia terakhir, berkumpul dalam telanjang bulat, tanpa pakai sandal, tanpa disunat, seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada yang sangat mengerikan alam kubur, alam padang mahsyar. Dan kita akan berada di bawah panas terik matahari. Matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Dan tahukah bapak-bapak berapa panasnya matahari itu? Matahari panasnya menurut ilmu pengetahuan 600.000 derajat Celcius. Lalu bisakah kita menahan panasnya? Jangankan panasnya neraka, panasnya matahari pada masa saja kita tidak sanggup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang matahari jaraknya dari bumi 150 juta kilometer. Maka kita masih merasakan panasnya. Paling tinggi 30 derajat Celcius. Bagi bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji, paling panas itu di padang Arafah. Puncaknya panas kadang-kadang sampai 50 derajat Celcius. Kita sudah kewalahan, sudah dehidrasi kalau tidak minum. Nah, bagaimana kalau matahari itu sejengkal di atas kepala kita, bukan 150 juta kilometer? Bisakah kita tahan panasnya matahari itu? Tentu tidak, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi matahari saja sudah kewalahan kita di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar kita akan menghadapi 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang paling disesali adalah an umrihi fima afna. Umurnya di mana dihabiskan? Allah berikan kita umur 60 tahun. Potong 15 tahun masa kecil, karena usia pertanggungjawaban itu mulai usia balik. Katakanlah usia balik itu 15 tahun. Jadi orang yang berumur 60 tahun, 45 tahun itu dia pertanggungjawabkan perbuatan. Apakah lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan? Maka umur ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu sangat berharga. Jangankan kita hidup, sebelum meninggal pun kita sudah menyesal. Hatta idza hadara ahadumul maut qala rabbirji'un lalli a'malu shalihan fima taraks. Ketika malaikat maut itu datang menjemput, maka orang yang malas beramal saleh menyesal. Ya Allah, kembalikan saya, tunda sedikit ini kematian, saya mau beramal saleh. Belum meninggal Pak sudah menyesal, apalagi kalau sudah meninggal. Maka orang yang menghadapi kematian itu 2 kemungkinan. Ada yang minta penundaan, ada justru bersyukur kedatangan malaikat maut. Alhamdulillah sudah lama saya menunggu, kenapa baru datang? Sudah setiap hari saya baca Quran, setiap hari saya menjaga diri, setiap hari saya menangis istighfar demi menunggu kamu. Alhamdulillah kamu datang tepat waktu. Itu kan enak dengarnya kalau seperti itu. Tapi betapa mengerikannya kalau malaikat mau datang menjemput kita, lantas kita mengatakan, tunggu dulu, masih ada orang yang saya belum minta maaf, masih ada uang korupsi saya belum kembalikan, masih ada tanahnya saudara saya yang saya ambil 0,5 meter, saya belum bertanggung jawab, masih banyak hak-hak saudara yang saya belum kembalikan. Mengerikan kalau seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama dipertanggungjawabkan adalah umur, di mana dihabiskan umur itu. Apakah umurnya lebih banyak habis di masjid, ataukah justru lebih banyak habis nongkrong di warung kopi tidak ada guna-gunanya, ngobrol bergibah kiri kanan? Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, an jasadihi fi ma'amil. Badannya, matanya, telinganya, seluruh pancenderanya, perabot-perabot tubuhnya ini apa digunakan? Tangannya apakah digunakan untuk berbuat baik? Matanya apakah digunakan untuk melihat yang baik-baik? Telinganya apakah digunakan untuk mendengarkan yang baik? Atau justru sebaliknya? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua akan ada harganya di akhirat nanti. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, akan kita dapatkan balasannya. Begitupun sebaliknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat salah, jangan melakukan kemaksiatan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada kehormatan, karena yang halal saja menjadi haram di bulan Ramadan, apatah lagi yang memang sudah haram di luar bulan Ramadan. Tentu haramnya bertingkat-tingkat. Jangan samakan orang yang bergibah di luar bulan Ramadan dengan bergibah di bulan Ramadan, berbeda. Karena kadang-kadang satu dosa, Pak,
Sama dosa itu dilakukan, tapi beda ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak muda melakukan kemaksiatan, ada anak muda lauzubillah berzina, Allah murka. Tapi Allah lebih murka kalau ada orang tua yang berzina. Allah murka dan marah kalau ada anak muda mendengarkan azan dikumandangkan di masjid lantas dia tidak ke masjid salat berjamaah. Tapi Allah jauh lebih murka kalau ada orang yang sudah berumur lantas tidak ke masjid salat berjamaah kalau dia mendengarkan azan. Tidak sama dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi mata ini dipertanggungjawabkan. HP yang kita miliki ini perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah gadget kita ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita ataukah justru memberatkan timbangan keburukan kita? Kalau lebih banyak maksiat kita lakukan dengan gadget ini, lebih baik kita tinggalkan, lebih baik tidak memiliki HP. Lebih baik kita hidup miskin daripada hidup kaya tetapi berat mempertanggungjawabkannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, an ilmihi fima amil, ilmu yang Allah berikan. Anda sarjana, apakah ilmu itu untuk kebaikan umat, untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan agama, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang keempat, khusus masalah harta dua pertanggungjawaban. Min aina kasab wa fi ma anfaq. Dari mana masuknya dan ke mana keluarnya? Apakah masuknya halal, keluarnya halal? Apakah masuknya halal, keluarnya haram, ataukah masuknya haram, keluarnya halal? Semuanya dua-duanya harus halal. Boleh kita berumrah berkali-kali, tetapi harus uang halal. Allah tidak akan terima umrah dan hajinya orang yang umrah dan haji hanya dapat uang korupsi, dengan hasil korupsi. Maka pertanyaan yang paling konyol adalah ketika seorang bertanya, bagaimana zakatnya itu uang korupsi, Ustaz? Apakah uang korupsi bisa dizakati? Yang jelas-jelas itu uang haram. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita periksa kita punya harta di rumah masing-masing. Jangan sampai memberatkan kita di akhirat nanti. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya, yang kalau dikonversi hartanya diperkirakan untuk ukuran sekarang ini memiliki kekayaan 3.000 triliun. Tapi beliau dijamin masuk surga. Itu pun masih sering ketakutan bagaimana mempertanggungjawabkan amal kebaikan. Sahabat-sahabat Pak radhiyallahu anhum semuanya yang ikut perang Badar, Khulafaur Rasyidin, Al-Mubasysyar, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semua mereka yang sudah dijamin masuk surga itu tidak santai-santai seperti kita. Mereka tambah dijamin, tambah hati-hati. Bandingkan dengan kita ini tambah tidak dijamin, tambah kurang ajar. Tambah berani melanggar aturan kiri kanan. Ada hukum Allah masih ditawar-tawar. Nauzubillah min dzalik. Mari kita waspada menghadapi kehidupan kita ini. Karena kata Rasulullah SAW, man aqyasun nas, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan dirinya menghadapi kematian itu. Meskipun dia tidak berpendidikan, cuma tamat SD, bahkan tidak tamat SD, tapi mendengarkan suara azan ke masjid, setiap hari baca Quran, menjaga matanya dan seterusnya. Dia jauh lebih cerdas daripada profesor sekalipun, doktor, 10 kali doktor, 10 bidang ilmu kedokterannya, tapi mendengarkan suara azan tidak ke masjid. Dia lebih goblok, lebih gila, lebih bodoh daripada anak SD yang rajin ke masjid. Karena ukuran kecerdasan Nabi, kata Nabi, adalah siapa yang paling siap menghadapi hari esoknya, hari akhiratnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita main-main dengan urusan akhir. Urusan akhirat kita maksimalkan, urusan dunia kita santai-santai saja. Jangan dibalik-balik, urusan dunia kita mati-matian, urusan akhirat kita santai. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan bukanlah bulan rutinitas, tapi adalah momentum untuk bagaimana menyadarkan diri, bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang beretika dan berakhlak menyambut tamu yang mulia ini yang namanya bulan Ramadan. Tentu tamu itu berbeda. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, ada orang biasa, beda kita layani. Kalau datang ada ulama besar, tokoh, kita layani dengan baik. Maka kita namanya tuan rumah yang berakhlak dan beretika menerima tamu. Begitulah juga ketika Ramadan ini datang, mari kita perlakukan dia dengan maksimal. Kita baca Quran sebanyak-banyaknya,
Kita usahakan khatam 5-6 kali Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jangan cuma satu kali itu standar minimal di luar bulan Ramadan. Supaya kita ini berakhlak menerima kedatangan bulan suci Ramadan. Sehingga insya Allah kita keluar dari Ramadan, kita diampuni dosa kita seperti bayi yang baru lahir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa dosa. Karena tidak ada jaminan kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka mari kita waspadai pesan guru kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mempersiapkan jawaban-jawaban yang baik menghadapi ujian pertama di alam kubur. Berikutnya ujian kedua di padang mahsyar nanti. Jangan sampai kita menyesal. Kesempatan ini masih ada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan tahun ini lebih baik. Mari kita kurangi menyentuh gadget kita. Kalau sehari-hari di luar bulan Ramadan kita pegang HP 5 jam, 6 jam sehari. Di bulan Ramadan setengah jam lah satu hari. Sesudah asar saja. Kecuali kalau keluar rumah bawa HP, tapi kalau pulang ke rumah tinggalkan HP. Quran yang kita pegang mulai dari masuk sampai keluar rumah kembali. Itu namanya orang cerdas. Itu namanya orang mempersiapkan diri. Tapi kalau HP terus dibaca, tidak baca Quran nanti. Nauzubillah min dzalik. Syukur-syukur kalau yang dibaca baik-baik, tapi kalau fitnah, hoax dan fitnah dan ghibah terus di dalam gadget kita, nauzubillah. Mari kita menjaga bulan suci Ramadan ini. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik agar insya Allah kita bisa menghadapi mungkar dan nakir dengan tenang, dengan baik, dan kita akan bertanggung jawab di padang mahsyar nanti juga dengan baik. Dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dijanjikan dengan Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sempat yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.